Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Ya halo sedulur semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Amin. Kembali lagi di Unua Project. Sedulur, mungkin saat ini ya kita di Indonesia ini semuanya ya, masyarakat Indonesia pengen untuk hukum di Indonesia itu adil ya. Karena banyak banget ya berita di sosial media maupun di cetak elektronik juga banyak banget yang memberitakan bahwasanya koruptor itu hukumannya sangat ringan. Sedangkan untuk masyarakat menengah ke bawah dengan kasus yang bisa dibilang jauh tingkatannya itu hukumannya lebih berat. Nah, makanya kenapa seperti itu kan? Dan juga bisa nggak hukum mati ya untuk koruptor gitu? Bisa nggak hukuman mati diterapkan di Indonesia untuk korupsi ataupun koruptor ya? Nah, dan juga banyak masyarakat yang menyalahkan presiden ya. Kenapa sih presiden kita ini seperti ini? Kenapa sih presiden kita ini tidak merumuskan aja, tidak membuat undang-undang agar presiden itu bisa menghukum mati koruptor kayak gitu. Kenapa sih presiden kita nggak seperti ini, tidak membuat undang-undang atau tidak cepat membuat undang-undang supaya koruptor ini dikuras semua asetnya, dimiskinkan ataupun dihukum mati gitu. A few moments later. Nah, sebelum kita bahas ke sana, bisa nggak seperti itu presiden? Jawabannya tidak bisa ya sedulur ya, karena memang presiden itu tidak memiliki kekuasaan penuh ya di Indonesia untuk membuat undang-undang kayak gitu sedulur ya. Karena wewenang tersebut itu ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat ya ataupun DPR. Ya seperti pasal 20 ya sedulur ya, ayat 1 Undang-Undang 1945 ya. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR itu memiliki kekuasaan ya untuk membentuk undang-undang. Jadi bukan presiden ya, tapi presiden itu tetap memiliki perannya untuk proses pembentukan undang-undang ya sedulur, yaitu mengajukan rencana undang-undang atau RUU kepada DPR. Yang kedua, ngebahas ya rancangan undang-undang ini bersama dengan DPR. Sehingga setelah dibahas itu mendapatkan persetujuan bersama. Nah, itu baru bisa seperti itu. Dan yang mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang itu adalah presiden. Nah, jika rancangan undang-undang ini yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari, maka RUU tersebut sah ya menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan kayak gitu ya sedulur. Nah, jadi seperti itu ya sedulur ya. Jadi kenapa presiden itu tidak bisa yang namanya membuat undang-undang, karena terbatas ya untuk kekuasaannya dari presiden ini sangat terbatas. Jadi bukan kewenangan dia ya. Jadi misalkan nih presiden itu punya rencana ya, planning ya untuk membuat undang-undang A ya seperti itu. Nah, jadi prosesnya itu kan ada 5 ya untuk membuat undang-undang ya. Jadi pertama itu perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian ada yang ketiga adalah pembahasan, kemudian yang keempat pengesahan, dan juga yang kelima adalah pengundangan. Nah, ketika yang pertama ini adalah perencanaan dari presiden itu punya plan, ada undang-undang untuk perampasan aset, terus undang-undang untuk memiskinkan koruptor, ataupun undang-undang untuk menghukum mati koruptor. Nah, presiden ini punya perencanaan. Kemudian yang kedua, pembahasan. Ketika dibahas dengan DPR ini nggak setuju, itu nggak bakalan bisa. Ya, segitu sedulur ya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 20 ayat 1, di situ tertera bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat itu yang memiliki kekuasaan untuk
membuat undang-undang ya, ataupun membentuk undang-undang kayak gitu sedulur ya. Jadi di sini presiden itu nggak bisa sendiri, harus ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Itu tadi sedulur. Jadi yang pertama adalah perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian setelah disusun dibahas dengan DPR, kemudian setelah dibahas pengesahan dan juga pengundangan ya, kayak gitu sedulur ya. Jadi apakah hukum mati untuk koruptor di Indonesia itu bisa? Jawabannya sangat sulit ya. Harus ada kesepakatan dari presiden dan juga perwakilan dari rakyat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat ya, supaya undang-undang ini bisa sampai disahkan seperti itu ya sedulur ya. Oke, jika di video ini ada informasi saya yang kurang tepat, sedulur bisa tambahkan di kolom komentar ya, kita belajar sama-sama. Oke, see you the next video sedulur, bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share Kak Vincent Samuya.